berkata, wa idza khafa nusyuzal mar'ati wa adhaha fa in abat illa nusyuza hajaraha fa in aqamat alaihi hajaraha wa darabaha wa yaskutu bin nusyuzi qasmuha wa nafaqatuha. Penulis berkata rahimahullahu taala, apabila suami khawatir dengan kedurhakaan nusyuz istrinya. Lihat halaman 369 ya. Halaman 369 di bagian bawah. 369. Apabila suami khawatir dengan kedurhakaan atau pembangkangan nusyuz istrinya, maka dia harus menasihatinya. Jika istrinya enggan dan tetap durhaka, maka suami berhak menjauhinya ya, atau pisah ranjang. Jika istri tetap saja menentang, suami boleh memukulnya. Ya. Nusyuz itu menyebabkan gugurnya jatah giliran dan jatah nafkah. Tapi ini pembahasan penting bagi ibu-ibu agar tidak terjatuh dalam kesalahan, yaitu nusyuz, pembangkangan. Ya. Kita tahu di antara ibadah yang agung bagi seorang wanita adalah taat kepada suami, dan di antara dosa yang berbahaya adalah membangkang kepada suami. Ya. Oleh karenanya taat kepada suami mudah memasukkan ke surga, dan membangkang kepada suami juga mudah memasukkan neraka. Ini dua hal yang benar-benar saling kontradiksi, taat dan membangkang. Rasulullah SAW bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhil jannata min ayyi babin min ababil jannati syi'ti. Kalau seorang wanita sudah salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kemaluan, taat kepada suaminya, maka disuruh dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia sukai ya. Kalau salat 5 waktu, insyaallah ibu-ibu semuanya salat. Puasa Ramadan insyaallah, jaga kemaluan insyaallah. Yang 4 yang repot. Taat kepada apa? Suami. Ya. Tapi kalau bisa taat pada suami, maka masuk surga dari pintu mana saja. Sebaliknya kalau membangkang, maka sangat mudah masuk neraka. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada para wanita, tasaddaqna fa innakunna aktsara hatabi jahannam. Hendaknya kalian banyak bersedekah karena banyak di antara kalian penghuni neraka jahanam. Ketika ditanya kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li annakunna takfurnal ashir. Kalian suka tidak berterima kasih kepada suami. Wa tukthirna syaka, kalian suka mengeluh. Ya. Di antara tukthirna la'na, kalian suka mengumpat. Oleh karenanya seorang wanita sadar bahwasanya hidup bukan cuma di dunia ini. Di dunia ini enggak ada yang sempurna. Tidak ada suami sempurna, tidak ada rumah sempurna, tidak ada kebahagiaan sempurna. Memang Allah menjadikan tabiat kehidupan dunia seperti itu agar kita merindukan kesempurnaan di alam yang lain, di alam akhirat. Maka ketika dia tahu status dia sebagai istri, dia berusaha mencari pahala dengan taat kepada suami. Tentunya suami juga berusaha mencari pahala dengan berbuat baik kepada istri. Tapi sekarang kita bicara terkait dengan wanita, maka hendaknya dia berusaha mencari pahala sebesar-besarnya di sisi Allah dengan taat kepada suami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Wanita tidak mungkin menunaikan hak Rabbnya sampai dia menunaikan hak suaminya. Wanita tidak mungkin menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suaminya. Di antara bentuk pembangkangan tidak menunaikan hak suami adalah nusyuz. Perhatikan di sini secara bahasa, nusyuz artinya irtifa, yaitu tinggi. Ya, seperti dalam Al-Qur'an, wa idza qila anshuzu fanshuzu. Kalau dikatakan bangkit, maka bangkitlah ya. Supaya kalau ada yang mau duduk, bangkit biar tempat duduk atau tempat majelis jadi lapang. Jadi maknanya adalah bangkit. Maksudnya apa? Secara bahasa tinggi, maksudnya wanita tinggi sehingga dia tidak taat kepada suaminya. Ya. Secara istilah, nusyuzul mar'ah ta'aliha amma aujaballahu 'alaiha min ta'atihi, yaitu wanita merasa tinggi sehingga tidak taat atas apa yang Allah wajibkan. Dikatakan oleh Ibnu Faris, nasyajatil mar'atu ista'sat ala ba'liha. Wanita nasyizah, nusyuz ketika membangkang suaminya. Membangkang apa? Suaminya. Baik, apa bentuk-bentuk pembangkangan? Seperti safar tanpa izin. Safar tanpa izin. Keluar rumah tanpa izin. Suami telepon tahu-tahu sudah di mall. Subhanallah. Kapan minta izin di mall? Tahu-tahu sudah di mall ya. Yang lebih parah lagi menolak ajakan apa? Suami tanpa uzur syar'i. Kalau dia sakit, lagi stres, itu uzur. Tapi kalau enggak ada alasan, maka dia harus taat. Dan ini ada perintah khusus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat fa bata ghadban la'anathal malaikatu hatta tusbih. Kalau suami mengajak istrinya untuk berhubungan di malam hari kemudian sang istri enggan tanpa ada uzur, maka dia dilaknat malaikat sampai pagi hari. Dalam riwayat yang lain, illal ladzi fis sama' kana sakhitan 'alaiha. Allah yang di langit murka kepadanya. Atau misalnya pulang ke rumah, suami tidak dibukakan pintu ya. Gedor-gedor dikunci, digembok dari dalam. Ini bentuk pembangkangan terhadap apa? Suami. Dan sebagian suami seperti itu. Tahu-tahu jam 2 malam ke masjid. Kenapa? Dia tidak dibukain pintu sama istrinya atau disuruh pergi oleh istrinya. Daripada dia ribut, dia pergi ke masjid kemudian tidur di masjid. Maka ini adalah segala bentuk-bentuk tidak patuh membangkang. Dibilang ke utara dia malah ke selatan, dibilang ke timur dia malah ke barat. Dikasih tahu dia malah ngangkat suara membalas. Ini contoh-contoh pembangkangan ya. Maka seorang wanita hati-hati dalam hidup ini ya. Suami tidak ada yang sempurna, tidak semua keinginan suami sesuai dengan keinginan kita. Kita boleh diskusi, Mas jangan gitu Mas, ini saya capek. Kalau boleh, tapi jangan membangkang, jangan mengangkat suara, jangan membentak, malah membentak apa? Suami. Khawatirnya masuk dalam nusyuz ya. Kita kufur dengan kebaikan apa? Suami. Taib. Apa yang dilakukan suami kalau terjadi nusyuz ya? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 34, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Kata Allah, wanita-wanita yang kalian kekhawatirkan membangkangnya, nusyuznya, fa'idhuhunna, maka nasihat. Ini tugas lelaki. Kalau wanita mulai nampak tanda-tanda membangkang, mulai angkat suara, mulai tidak patuh, mulai dikhawatirkan semakin parah, mulai nasihati. Ingatkan tentang akhirat, ingatkan tentang kewajiban wanita terhadap suami, sebutkan dalil-dalil ya. Nasihati empat mata, bukan di hadapan banyak orang. Nasihati dengan lembut, bukan dengan dibentak-bentak. Tentunya ini tugas suami. Kalau istri tidak taat, masih aja membangkang, maka diboikot ya. Diboikot itu dia pisah ranjang atau dia tidak diajak bicara. Kalau istrinya tidur di ranjang, dia tidur di ranjang anaknya. Kalau istrinya satu ranjang pun dengan dia, istrinya kepalanya di utara, dia pantatnya yang di utara ya. Sehingga dia membongkongi apa? Istrinya. Biar istrinya merasa sakit karena dicuekin sama suami. Namun ini pun zaman sekarang tidak ada faedahnya. Karena suami kalau gituin istri, istri malah makin menjadi-jadi ya. Lain halnya kalau suaminya istrinya lebih dari satu, itu menyakitkan. Tapi kalau istrinya cuma satu-satunya digituin, dia cuek aja ya. Malah suaminya yang tersiksa ya. Dia ingin memboikot, dia malah terboikot. Dia ingin menghajar, dia malah terhajar ya. Saya pernah ditanya sama Ustaz, saya sudah coba, ternyata saya yang menderita. Ya itulah. Bukan cuma kamu aja. Banyak lelaki yang seperti itu. Kalau tidak bisa nasihat, tidak bisa diboikot, tidak berubah juga, karena zaman sekarang berubah, wanita tidak seperti zaman dahulu, maka boleh, kata Allah, wadribuhun, pukullah, tapi pukul itu dengan darban ghair mubarrih. Pukul mendidik, bukan pukul menyakiti. Jadi tidak boleh pukul keras di bagian kepala, di bagian dada, enggak. Bagian-bagian tertentu dalam rangka mendidik, mengingatkan. Pukulan yang tidak memberi bekas. Maksudnya, tidak boleh lebih daripada itu. Tidak boleh KDRT kemudian pukul dengan bogem tangan sampai bengkak, itu enggak boleh. Dalam Islam dilarang. Kalau tidak mampu ya pikir cara lain. Kalau ternyata 3 tahapan sudah dilakukan tidak berhasil, Allah sebutkan dalam ayat berikutnya, ayat 35. Kalau berhasil alhamdulillah, kata Allah, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Kalau mereka taat dengan salah satu dari 3 metode tersebut, maka kau jangan cari-cari masalah lagi. Ingat Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar. Jangan kau sakiti istrimu. Istrimu sudah kembali, kau harus baik. Tapi kalau ternyata 3 metode tersebut tidak berhasil, Allah lanjutkan pada ayat berikutnya, ayat 35, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau ternyata kalian khawatir keduanya bakalan pisah gara-gara tidak ketemu ini,
maka utuslah wakil dari suami, keluarga suami, dan wakil dari keluarga istri. Wakil tersebut harus disepakati oleh suami, disepakati oleh istri. Kedua wakil ini pergi ke hakim untuk mendiskusikan masalah ini. Kalau mereka niat baik, insya Allah akan baik lagi ke rumah tangga. Tapi kalau memang tidak mau nyambung, ya sudah, mau diapain? Mau diapain? Tapi tidak boleh seorang laki melampaui batas. Karena dia jengkel maka dia hantam istrinya, dia pukul KDRT, ini enggak boleh. Dia hanya boleh pukul dengan darban ghair mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan. Kalau dia tidak suka, dia ceraikan. Jangan dia sakiti anak orang. Dia tidak suka, dia ceraikan. Ya. Baik. Jika wanita membangkang, apa dampaknya? Dampaknya kata penulis tadi, dia berkata, maka gugurlah jatah giliran dan nafkah. Disuruh ke sana dia malah ke sini, disuruh ke utara dia malah ke selatan, maka lelaki boleh tidak memberi nafkah kepadanya dan boleh tidak nginap di rumahnya jika memang dia berpoligami, ya. Dia boleh menjatuhkan, menggugurkan jatah sang istri karena tidaklah dia menafkahi kecuali karena untuk taat. Ketika tidak taat dia boleh tidak memberi nafkah. Ini secara umum, ya, mau poligami enggak poligami. Kalau wanita tidak taat kepada suami, suami boleh tidak kasih nafkah. Ibu harus tahu ini, ya. Suami boleh tidak kasih apa? Nafkah. Ini sudah tidak taat, minta uang bulanan. Zalim double-double, ya. Sudah tidak taat pada suami, minta jatah bulanan. Padahal tidak ada wajib bagi suami memberi jatah jajan bulanan. Yang penting kasih nafkah, makan, keperluan sehari-hari sudah dipenuhi, maka tidak ada kewajiban suami untuk kasih lagi uang jatah bulanan di luar daripada kewajibannya. Sebagian wanita sudah minta bulanan, kemudian dia tidak taat kepada suaminya, maka dia menzalimi suaminya. Baik, inilah pembahasan tentang nusyuz. Semoga ibu-ibu semua dijauhkan dari sifat apa? Nusyuz, ya. Semoga ibu menjadi wanita-wanita yang salehah. Sekali lagi saya katakan, tidak ada sempurna dalam kehidupan ini. Tidak ada suami yang perfect, itu enggak ada, ya. Pasti ada kekurangannya. Dia manusia, dia punya kesalahan. Tidak ada kehidupan rumah tangga yang perfect, pasti ada kekurangan, ya. Pasti ada kekurangan. Maka seorang bersabar dengan kekurangan yang ada untuk meraih kesempurnaan di alam berikutnya, di alam akhirat yang abadi. Bersabar. Tugas kita sebagai istri, seorang wanita sebagai istri, maka jadi istri yang salehah. Suami punya tugas sendiri dan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan sekarang pembahasan tentang khulu, ya, khulu. Seharusnya secara urutan bahas tentang talak dulu baru apa? Khulu. Tetapi kita ikuti aja buku ini, dia bahas khulu, baru kemudian dia bahas talak. Nanti kita bahas talak pada pertemuan berikutnya. Lihat halaman berapa? 372. Saya baca, ya. Wal khulu' jaizun ala iwadin ma'lumin wa tamliku bihil mar'atu nafsaha wala raja'ata lahu 'alaiha illa bin nikah atau bin nikahin jadidin wa yajuzul khulu' fit tuhri wa fil haidhi wala yalhaqul mukhtali'ata at-talaqu. Kata penulis rahimahullah taala, khulu' itu hukumnya boleh dengan kompensasi yang jelas, itu dengan bayaran fidyah, ya, fidyah yang jelas. Jadi seakan-akan wanita menebus dirinya. Dia ingin melepaskan tali pernikahan dengan bayar. Dengan apa? Bayar, ya, kompensasi tadi namanya iwad. Dengan iwad yang jelas, maklum. Dengan adanya khulu', istri berhak menguasai dirinya sendiri, ya. Sehingga tidak ada rujuk bagi suami. Beda kalau cerai. Cerai, kalau diceraikan masa iddah, suami berhak untuk kembali. Tapi kalau sudah khulu', maka sudah pisah, wanita tersebut menjadi wanita asing. Sehingga sang suami tidak berhak untuk kembali lagi. Kalau ingin kembali lagi, selesaikan masa iddah, baru nikah baru. Jadi ngelamar dulu, bawa oleh-oleh, dan seterusnya, ya. Sampai diterima lamarannya, kemudian akad baru, karena seperti wanita asing. Karena akad nikah sudah, istilahnya kalau kita jual belinya dibatalin. Kembali modal semua, kembali sudah. Kalau mau beli tawar menawar baru, tawar menawar baru. Ini sekedar pendekatan,
Taib, kemudian wa yajuzul khulu', dan seorang suami boleh menjatuhkan khulu' atas permintaan istrinya. Dia boleh menjatuhkan khulu' dalam kondisi istri sedang haid atau sedang suci, enggak ada urusan. Beda dengan talak. Kalau talak harus dalam kondisi suci, belum digauli. Seorang lelaki tidak boleh menjatuhkan talak kepada istrinya kecuali istrinya dalam kondisi suci, yaitu bukan haid. Dalam kondisi suci dan dia belum gauli. Adapun kalau dia mentalak istrinya dalam kondisi haid, maka ini talak bid'ah. Atau dia menjatuhkan talak kepada istrinya dalam kondisi istrinya suci tapi dia sudah gauli, juga talak bid'ah. Tetapi kalau khulu' bebas, mau haid mau enggak haid bebas. Nanti akan kita bahas ya. Wala yalhaqul mukhtali'ata talaq. Kalau seorang wanita sudah di khulu', maka tidak bisa disusulkan talak. Beda dengan wanita kalau dicerai, dia misalnya seorang laki jatuhkan talak satu pada istrinya, sehingga istrinya di masa iddah. Ketika di masa iddah istrinya susulkan, suaminya susulkan lagi, talak dua, boleh. Jadi talak susulan bisa dijatuhkan jika wanita ditalak dan masih di masa iddah. Makanya saya bilang tadi pembahasan khulu ini tidak sempurna kecuali setelah kita bahas masalah talak. Secara urutan harusnya talak dulu baru khulu, tapi tidak apa-apa, kita ikuti urutan yang disampaikan oleh penulis. Tapi ini pernyataan penulis. Sekarang kita bahas, perhatikan di sini, ibu sekalian. Sebelum kita bahas khulu, ada pembahasan berpisahnya suami istri dengan dua cara. Suami istri itu bisa pisah dengan dua cara. Perhatikan, cara pertama namanya tolak, cara kedua namanya fasakh. Kalau talak itu lelaki jatuhkan talak, kalau fasakh itu tali pernikahan dibatalkan. Seperti jual beli tidak jadi, kembali semuanya, barang kembali, uang kembali. Itu namanya apa? Fasakh. Kalau jual beli itu akad jual beli dibatalkan, yaitu barang kembali, duit kembali. Itu namanya fasakh. Kalau talak tidak. Makanya ada aturannya, tetap ditalak sampai berapa kali baru kemudian pisah dan seterusnya ya. Fasakh ya, fasakh. Fa sin kha. Baik. Talak dari pihak laki-laki. Laki-laki jatuhkan talak, ada talak satu, ada talak dua, ada talak apa? Tiga. Bisa juga hakim atau qadhi yang memaksa cerai jika wanita meminta. Jadi sebenarnya talak itu keridhaan suami. Hukum asalnya talak itu atas keridhaan apa? Suami. Tapi dalam kondisi tertentu hakim bisa maksa suami nalakin istri. Bisa. Di antaranya dalam kondisi berikut, istrinya minta lapor kepada hakim, suami saya begini-begini, oh suaminya, hakim jatuhkan talak meskipun suaminya tidak ridho. Misalnya suami tidak kasih nafkah, suruh cerai, dia enggak mau cerai. Saya enggak mau cerai istri saya. Kalau enggak mau cerai kasih nafkah, enggak mau. Tetap enggak mau. Hakim bisa paksa, tetap jatuh apa? Talak. Itu hak hakim. Meskipun suami tidak mau mencerai. Baik, suami menghilang. Misalnya suami menghilang, mau dihubungi enggak bisa. Sudah 5 bulan enggak ada kontak. Ini boleh hakim menjatuhkan talak atas nama suami. Karena kalau nunggu suami mentalak gimana? Enggak bisa dikontak, dia hilang begitu aja. Maka hakim bisa menjatuhkan talak, mengatakan kamu telah ditalak. Suaminya datang, saya sudah mewakili kamu mentalak apa? Istrimu. Kenapa kau hilang sekian lama? Sementara anak istri tidak ada kontak. Atau suami di penjara bertahun-tahun, enggak bisa. Enggak bisa dikontak, enggak bisa kalau dikontak bisa dia jatuhin talak lewat telepon kek, lewat surat kek. Tapi ternyata ditahan, entah siapa yang menahan, hilang. Atau akhirnya hakim mewakili dengan paksa suaminya untuk menjatuhkan apa? Talak. Atau satu suami KDRT parah, istri dipukul, dihajar, kemudian istrinya minta cerai, dia enggak mau cerai. Bagaimana solusinya? Dia pergi ke hakim, maka hakim yang jatuhkan cerai atas nama apa? Suaminya. Ya. Aib suami, misalnya suami tidak bisa berhubungan, disuruh cerai enggak mau, ya sudah, hakim jatuhkan cerai. Jadi hukum asal talak itu dari pihak apa? Lelaki, ya, yaitu dengan keridhaan suami. Namun kecuali jika kondisi-kondisi tertentu sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Faham Ibu?
Ini model pertama, dengan adanya talak maka berpisahlah suami dan istri. Model kedua namanya fasakh. Tadi akad nikah yang dibatalkan. Maka ini ada dua. Pertama disebut khulu. Ini yang kita bahas, ini dari pihak wanita. Permintaan dari pihak wanita. Kalau talak dari pihak apa? Lelaki. Ini permintaan dari pihak wanita demi kemaslahatan wanita, ya. Dia minta khulu, ya. Dia dengan memberi fidyah atau iwat atau kompensasi atau duit kepada sang lelaki, ya. Hukum asal minta khulu adalah haram kecuali ada sebab yang syar'i. Rasulullah bersabda, ayyuma imra'atin talabat at-talaq min zawjiha, ya, fa haramun 'alaiha al-jannah. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita mana saja minta cerai dari suaminya bi ghairi ma ba'sin, tanpa ada sebab tertentu, maka haram bagi dia mencium bau surga atau haram dia masuk surga. Maka tidak boleh wanita tiba-tiba minta khulu kecuali ada sebab. Seperti sebab-sebab tadi, dia minta hakim suruh cerai, enggak mau cerai, sudahlah, enggak usah cerai, saya kasih duit. Yang penting saya pisah dari suami karena suami saya akhlaknya buruk, suka menghina saya dikata-katain iblis, dikatain jin, dikatain apa. Ya, ada suami begitu kalau marah bilang suaminya apa? Bilang istrinya apa? Iblis, ya. Saya pernah ada masalah, ada keluarga masalah, kita datang, dia bilang, "Ustaz, suami saya kalau marah, dia bilang iblis." Saya bilang enggak ada kata lain, gondruwo kek apa kek. Masih mending, ini iblis, bosnya setan, ya. Kalau gondruwo kan masih levelnya di bawah, ini iblis, subhanallah. Ya, mungkin dia tidak tahan. Suruh cerai, suaminya enggak mau cerai, masih cinta. Tapi omongan kasar terus. Ya sudah. Ya, dia bisa tawaran, bagaimana kalau saya kasih fidyah, kasih kompensasi, kau ceraikan saya atau kau khulu saya. Itu namanya khulu. Jadi permintaan dari siapa? Wanita. Hukum asal wanita enggak boleh minta khulu kecuali ada sebab. Contoh, dia minta khulu tanpa sebab, ternyata dia selingkuh, jatuh cinta sama lelaki lain. Gara-gara cinta lokasi. Ketemu laki-laki, ngobrol, ketawa ke TV, lirik mata, saling melirik, 2 detik, 2 menit, jatuh cinta. Sekarang mudah terjadi, ya. Banyak terjadi. Sampai cinta lokasi di kantor banyak, cinta lokasi di pendidikan banyak. Saya banyak dengar cerita, banyak sekali. Kasihan. Sekolah ninggalin istri, cinta lokasi. Umrah tanpa mahram, cinta lokasi. Ini terjadi. Ya. Dagang kemana? Chattingan sama seorang, cinta lokasi WA. Ini akhirnya cinta lokasi, akhirnya minta putus dari suaminya karena maksiat yang dia lakukan. Seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fasakh juga bisa terjadi selain khulu, sebab lain. Jika sebabnya jelas, perhatikan, jika sebabnya jelas, maka otomatis langsung putus. Contoh, ternyata istrinya saudari susuan. Dia udah nikah, udah lama, tahu-tahu ketahuan saudari istrinya ini ternyata saudari apa? Susuan. Berarti mahramnya langsung putus, langsung fasakh. Mereka sendiri memfasahkan karena mereka tahu ini tidak boleh. Atau ternyata dia menikah poligami, ternyata didapati istri keduanya ternyata bibi dari istrinya atau saudari istrinya, kan tidak boleh. Rasulullah melarang wa anta jama'u bainal ukhtain, tidak boleh menggabungkan kakak beradik dalam satu rumah tangga, atau seorang wanita dengan bibinya atau seorang wanita dengan ponakannya. Maka otomatis apa? Putus. Adapun jika sebabnya samar, butuh penjelasan, maka ini yang memutuskan menfasakh adalah hakim. Yang fasakh adalah hakim. Misalnya salah satu murtad, suami istri murtad, maka hakim membatalkan pernikahan. Karena aib tertentu, maka hakim membatalkan pernikahan. Ternyata istri kelima, kan tidak boleh. Lelaki hanya boleh berapa? 4 istri, maka hakim membatalkan. Atau terjadi mula'anah, saling melaknat, akan ada pembahasannya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan secara bagan, maka ada namanya talak, ada namanya fasakh. Dan khulu ini menurut pendapat yang kuat, dia masuk kepada apa? Fasakh. Masuk kepada fasakh.
Nanti kita akan bahas mazhab Syafi'i menganggap dia termasuk talak ya. Tapi jumhur atau yang lain mengatakan atau pendapat lain mengatakan dia bukan talak tapi dia apa? Fasah karena ada uang yang dikembalikan. Sampai sini paham Ibu? Baik, kita lanjutkan. Sekarang perkara terkait khulu atau orang ada mengatakan rukun-rukun khulu ya. Khulu ada wanitanya, ada suaminya, ada iwat atau kompensasinya atau tebusan ya. Kompensasi. Baik. Kita bahas pertama wanita. Wanita yang minta khulu harus tidak boleh dipaksa, tidak boleh dalam kondisi apa terpaksa. Dalam kondisi sadar, bukan gila atau tidak normal. Dan dia bisa mengelola harta. Dia wanita rasyidah, disebut wanita apa? Rasyidah. Ya wajar, waras gampangannya. Adapun kalau dia sedang gila, sedang sakit, sedang stres, seperti ini tidak dianggap khulu'nya. Tidak dianggap apa? Khulu'nya. Tapi dia benar-benar rasyidah, waras, dia ngerti dan dia tahu kemaslahatan dia, maka dia minta khulu'. Adapun kalau ternyata dia tidak rasyidah, ya, kemudian suaminya menjatuhkan, memisahkan dia, maka ini bukan khulu' tapi cerai, dihitung apa? Cerai. Oleh karenanya wanita yang minta khulu' dia harus ngerti rasyidah, bukan orang yang sedang linglung, sedang enggak waras, sedang enggak normal karena tidak dianggap permohonannya tersebut ya. Baik. Yang kedua terkait dengan harta atau kompensasi tersebut. Kompensasi tersebut ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama sesuai dengan kesepakatan keduanya. Yang penting bernilai. Apakah lebih kecil atau lebih besar dari nilai mahar? Tidak harus sama dengan nilai mahar, bisa lebih kecil, bisa lebih besar, yang penting dua-duanya sepakat. Contoh, si John menikah dengan si Jane. Ternyata maharnya 100 juta. Hiduplah rumah tangga John dan Jane selama 20 tahun. Selama itu John belikan mobil buat Jane, John belikan villa buat Jane, atas nama Jane, semua mobil semua. Sehingga Jane sudah kayak tahu-tahu Jane minta khulu'. John udah tua, saya mau khulu'. Kata John, enak aja ente. Sudah dapat duit banyak minta khulu'. Saya mau khulu' anti tapi kembalikan semua yang saya sudah kasih. Mobil kembalikan, villa kembalikan, semua kembalikan. Kata Jane, oke, tidak ada masalah. Sudah kembalikan. Nah ini mereka sepakat. Meskipun nilai kompensasi tadi lebih gede daripada nilai apa? Mahar. Paham? Ini boleh. Ini contoh pertama, John dan Jane. Contoh kedua, misalnya Joko sama Juminten. Misalnya. Sama Joko sama Juminten sudah hidup rumah tangga lama. Ya. Kemudian Joko merasa bersalah, mungkin dia selingkuh atau apa. Akhirnya Juminten minta khulu'. Kata dia, Joko kamu selingkuh, saya enggak bisa seperti ini, hidup saya selalu terpikir, saya minta khulu'. Ya udah, saya mau bayar. Berapa? Ya udah saya bayar 10 juta aja. Oh boleh, enggak apa-apa. 10 juta. Berarti dari 100 juta turun jadi berapa? 10 juta. Selama dua-duanya sepakat enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Yang penting sepakat. Kalau enggak sepakat, ya ini kembalikan ke hakim, nanti hakim yang urusan. Jika tidak disebutkan, sama-sama udahlah khulu', enggak ada masalah. Ya udah kamu khulu', oke. Bayar ya? Iya, sepakat. Sang suami tidak menyebutkan nominal tertentu, istri juga tidak, maka kembali kepada mahar mithil. Ya, mahar mithil seperti berapa biasanya wanita seperti ini dikasih ya. Seperti itu ya. Ini terkait dengan harta kompensasi. Kemudian terkait suami. Suami ketika menerima permintaan wanita untuk khulu', maka dia menjatuhkan khulu' dengan sigoh, dengan lafal apa? Pertama, kondisi pertama, jika tidak terbetik dalam dirinya perihal fidyah, ya udah dah kamu pisah-pisah sana. Dia enggak ada pikiran mau terima kompensasi atau tidak.
maka pada hakikatnya ketika dia pisahkan istrinya berarti cerai. Karena cerai itu adalah memisahkan istri tanpa kompensasi. Dia enggak ada pikiran bicara kompensasi. Mau pisah, udah pisah. Selesai, udah. Istrinya mau kasih bicara duit dia enggak peduli. Dia enggak ada pikiran masalah duit. Memang dia sudah benci sama istrinya, udah, sudah pergi sana. Udah. Nah, ini seperti itu tidak dikatakan khulu tapi dikatakan apa? Cerai. Karena dia tidak menerima apa? Kompensasi. Kalau dengan lafal khulu tahu kompensasi ada fidyah, maka itulah khulu yang sedang kita bahas. Yang khilaf di kalangan para ulama ini nomor 3, jika dia menggunakan lafal talak tapi dia terima kompensasi, ini khilaf. Dia bilang saya ceraikan istri saya dengan syarat dia bayar mobil. Nah, ini lafalnya cerai tapi hakikatnya apa? Khulu. Di sini khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan ini cerai. Adapun menurut sebagian ulama ini hakikatnya adalah khulu. Karena yang dilihat bukan lafal tapi hakikatnya. Hakikatnya berpisah dengan kompensasi itu namanya apa? Khulu. Berpisah dengan kompensasi namanya khulu. Dan saya lebih condong pada pendapat tersebut. Intinya kalau ada perpisahan dengan kompensasi berapapun nilainya, mau 100 ribu, 200 ribu, 200 juta, selama suatu yang bernilai dan disetujui oleh kedua belah pihak, maka itu namanya apa? Khulu. Itu namanya khulu. Adapun dalil khulu, coba ibu-ibu buka surat Al-Baqarah 229. Surat Al-Baqarah 229. Ayat 229. Sudah dapat? Baik. Saya bacakan ya. At-talaqu marratan. Talak itu 2 kali, ya enggak? 2 kali. Kalau sudah talak, fa imsakun ma'ruf, kau tahan baik-baik, atau tasrihum bi ihsan, atau kau cerai baik-baik. Ini aturan Islam. Aturan Islam, cerai itu mungkin. Kalau ternyata tujuan pernikahan tidak didapatkan, maka tidak usah dipertahankan. Allah berfirman tentang tujuan pernikahan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda keagungan Allah, Allah menjadikan pasangan-pasangan bagi kalian agar kalian sakinah, mawaddah dan apa? Rahmah. Ketika dalam perjalanan rumah tangga tadi tidak bisa didapatkan ketidakcocokan, satu pola hidupnya tinggi, satu pola hidupnya rendah, satu bicara, satu enggak nyambung. Masa mau bertahan terus? Akhirnya boleh cerai. Tapi cerai ada aturannya. Fa imsakun bima'ruf. Kalau kau tidak mau cerai, maka pergaulah dengan baik, tahan dengan cara yang baik. Kalau kau mau cerai, tasrihun bi ihsan. Cerai dengan baik-baik, tidak usah maki-maki, tidak usah berkelahi, tidak usah banting-bantingan, udah cerai aja. Makanya Nabi berkata kepada istri-istrinya, in kuntunna turidul hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istriku, kalau kalian ingin dunia dariku, saya kasih, setelah itu saya ceraikan kalian baik-baik. Dan terjadi perceraian pada orang yang lebih mulia daripada kita. Sahabat menceraikan istrinya. Terjadi. Kalau dicerai dinikahi oleh sahabat yang lain. Bahkan Nabi pernah menceraikan Hafsah. Sampai Jibril datang mengatakan, wahai Rasulullah, kembalilah kepada Hafsah. Fa innaha sawwamah qawwamah. Hafsah itu suka salat malam dan suka puasa sunnah. Akhirnya Rasulullah kembali lagi. Sebabnya apa? Allah alam. Tapi maksudnya cerai itu mungkin terjadi. Berbeda dengan sebagian agama lain, kalau nikah enggak boleh cerai. Enggak, kita realistis. Tidak semua pernikahan kemudian selalu apa? Cocok. Ya. Ada saya ketemu ikhwan, Ustadz saya pacaran entah 3 tahun atau berapa lebih. Ya. Dan kami sudah merasa saling cocok. Warna kami sama-sama suka warna ungu misalnya. Terus bakso sama-sama suka bakso. Kami merasa cocok dalam segala hal. Kami nikah dengan biaya besar. Malam pertama istri saya sudah lempar saya. Malam pertama saya sudah lempar sama istri. Mungkin tidak sesuai ekspektasi. Ya. Dipaksa-paksa akhirnya cerai. Enggak bisa dipaksa. Mau dipaktahan gimana? Malam pertama sudah dilempar sama istri. Malam ini pakai sendal, besok mungkin pakai sepatu, besok lagi pakai wajan. Enggak tahu. Akhirnya cerai.
Nah sekarang nikah alhamdulillah ya. Jadi realistis, tidak mesti tidak bisa, kalau tidak bisa berjalan ya mau apa lagi. Kalau suami bersabar, Allah mengatakan fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an fa yaj'allahu fi khairan katsir. Kalau kau benci sesuatu dari istri engkau, bisa jadi yang kau benci mendatangkan banyak kebaikan. Ada suami yang sabar, ada. Istrinya gini ya sabar aja. Di balik itu banyak kebaikan. Tapi kalau dia enggak sabar, maka jangan dia tahan istrinya tapi dia zalimi. Jangan. Kata Allah fa imsakun bima'ruf. Tahan istri baik-baik. Kalau enggak bisa, au tasrihun bi ihsan, atau cerai dengan cara baik-baik. Kalau cerai dengan cara baik-baik masih kita punya anak, masih kita bisa diskusikan. Kalau dia ada keperluan masih bisa kita bantu. Tapi kalau ribut, cari masalah, subhanallah. Ribut, istri dendam, nikah lagi, ganggu keluarga suaminya. Kemudian berkelahi sama ini, anak-anaknya suruh musuhan. Ini kalau cerai tidak baik-baik, dampaknya buruk. Cerai bukan perkara yang terjadi pada orang-orang lebih mulia daripada kita, tapi caranya bagaimana? Kata Allah fa imsakun bima'ruf, kalau mau tahan yang baik. Kalau cerai dengan cara yang baik. Setelah itu Allah berfirman ya, fa in khiftum di tengah-tengah fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bih. Kalau kalian khawatir bahwasanya mereka berdua tidak bisa menjalankan syariat Allah, maka tidak mengapa bagi mereka berdua atas kompensasi yang dibayar oleh sang istri. Itulah fidyah, itulah apa? Khulu. Itulah khulu. Baik, itu ayat berapa? 229. Ayat 230 coba baca. Fa in talaqaha, jika sang suami menceraikan lagi, ini talak ketiga. Talak ketiga. Jadi ternyata kalau kita perhatikan ayat 229 sama ayat 230, Allah sebut cerai dua, kemudian Allah sebut cerai yang keberapa? Ketiga. Di tengah-tengahnya ada khulu. Jadi mekanisme cerai beda dengan mekanisme apa? Khulu. Sehingga ini pendapat yang kuat bahwasanya khulu itu bukan cerai. Khulu itu mekanismenya bukan mekanisme apa? Cerai. Sehingga tidak berlaku padanya hukum-hukum cerai. Kalau khulu dianggap cerai berarti talak ada 4. Padahal talak cuma berapa? 3. Paham sisi pendalilannya? Jadi Allah sebutkan at-talaqu marratan, cerai 2 kali. Setelah Allah sebutkan fa in talaq, kalau dia cerai lagi yang ketiga, maka tidak boleh kembali lagi. Sang wanita harus nikah sama lelaki lain. Di antara 2 cerai dan cerai ketiga Allah sebutkan tentang apa? Fidyah, kompensasi, tentang apa? Khulu. Berarti mekanisme khulu bukan mekanisme apa? Cerai. Paham sampai sini? Baik. Ini dalil bahwasanya khulu itu disyariatkan, surat Al-Baqarah 229. Kemudian dari hadis, perhatikan ini kisah Sabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Sabit bin Qais seorang yang sangat soleh, sampai disebut dengan khatib Rasulullah. Dia suaranya keras kalau berbicara, sampai ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina apa namanya, wala tajhar lahu bil qawli kajahri ba'dhikum li ba'dhin an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, dalam surat Al-Hujurat. Janganlah kalian mengeraskan suara di hadapan Nabi sebagaimana di antara kalian bisa jadi amalan kalian jatuh dan kalian tidak sadar. Sabit suaranya keras, ketika turun ayat ini dia khawatir ayat itu mengenai dia, maka dia tidak salat berjamaah, di rumah saja. Maka Nabi bertanya, mana Sabit? Dia di rumah tidak salat berjamaah. Ternyata dia khawatir kalau bicara sama Nabi suaranya keras, dia takut dia masuk apa? Neraka. Maka Rasulullah menyebutkan sungguhnya Sabit penghuni surga. Jadi Nabi merekomendasi dia, mengatakan dia penghuni apa? Surga. Ternyata istrinya minta cerai dari dia, minta khulu. Kalau enggak salah istrinya namanya Jamilah, saya lupa istrinya Jamilah. Jadi istrinya ini suatu hari jalan, dalam sebuah riwayat lihat Sabit jalan sama lelaki lain, ternyata Sabit yang paling tidak kurang lah. Maka dia akhirnya tidak kuat bersama Sabit, dia datang kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, inni la a'tibu ala Sabitin fi khuluqin wala dinin." Saya tidak mencela Sabit dari sisi agama maupun sisi akhlak. Dia agamanya bagus, dijamin Nabi masuk surga. Dia akhlaknya bagus, sahabat Nabi. Walakinni akrahul kufra fil Islam, tapi saya khawatir tidak bisa taat sama dia. Saya takut kufur, membanggang apa? Suami. Saya tidak bisa bertahan sama, takut maksiat. Karena kalau tidak cinta susah untuk taat. Kalau tidak cinta susah untuk taat. Maka dia bilang, saya takut, saya membangkang. Lebih baik saya pisah.
Maka Rasulullah mengerti kondisi wanita ini. Kata Rasulullah mengatakan kepada Thabit, wahai Thabit, ya, ini istrimu minta pegatan. Kemudian Rasulullah berkata kepada sang wanita, ataruddina alaihi hadiqatahu, maukah kau kembalikan kebun yang pernah dia bayarkan sebagai mahar kepadamu? Kata dia, saya kembalikan. Kembalikan mahar. Kata Rasulullah, ya Thabit, iqbalil hadiqah, terimalah pengembalian mahar tersebut. Ini awal khulu' terjadi dalam Islam. Dan Thabit subhanallah lelaki soleh, kemudian dia meninggal dalam perang, kalau enggak salah Ma'rakatul Yamam, atau perang ketika melawan nabi-nabi palsu. Dia meninggal dunia dalam mati syahid. Ya. Dan Rasulullah membolehkan. Artinya kalau ada sebab tertentu yang tidak mungkin seorang bertahan lagi dalam rumah tangga, mau bagaimana? Dipaksa nanti sang istri berdosa terus. Diajak berhubungan enggak mau, membangkang suaminya, ini tidak cinta, mau dipaksa, maka dan suaminya mungkin merasa terganggu dengan sikap tersebut, maka tidak mengapa ada khulu. Taib. Ini terkait dengan khulu. Paham insyaallah? Paham ya? Taib. Kita lanjut. Berikutnya hukum-hukum terkait khulu. Yang pertama, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suami boleh mengkhulu istri meskipun sedang haid atau dalam kondisi suci yang sudah ia gauli. Berbeda dengan talak. Kalau talak tidak boleh. Siapa yang mentalak istrinya sedang haid, dia berdosa. Meskipun talaknya jatuh atau tidak ada khilaf, tapi dia berdosa. Atau dia mentalak istrinya, istrinya lagi suci, dia gauli, kemudian dia talak, ini juga dia berdosa. Namanya talaqun bid'iyun, talak bid'ah. Namanya talak apa? Bid'ah, karena tidak sesuai dengan sunnah. Allah mengatakan, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna. Wahai nabi dan kaum muslimin, kalau ingin mencerai, cerai dengan aturan. Cerai dengan apa? Aturan. Tidak boleh seorang istrinya dia jengkel, lagi haid dia ceraikan, enggak boleh. Tunggu sampai dia suci. Kalau dia suci tidak boleh dia gauli. Kalau dia gauli tidak boleh dia cerai. Tunggu sampai suci berikutnya. Jadi bukan asal serta merta lagi marah cerai, itu enggak boleh dalam Islam. Dan ini aturan banyak dilanggar. Ya. Tapi kalau khulu bebas karena wanita yang minta. Saya minta khulu, ya udah mau haid, mau enggak haid, mau apa terserah. Tidak jadi masalah. Makanya saya bilang mekanisme khulu beda dengan mekanisme apa? Cerai. Ini menguatkan kalau mazhab Syafi'i yang sedang kita bahas, mazhab Syafi'i, menurut mereka khulu itu jatuh talak. Jadi misalnya suami menceraikan istrinya 2 kali. Kemudian istrinya minta khulu, dia jatuhkan khulu, berarti sudah 3 kali. Dianggap cerai 3 kali, maka kalau suaminya ingin balik, istrinya harus nikah lagi sama lelaki lain. Tapi kalau pendapat yang kuat, khulu ini bukan talak, misalnya dia sudah ceraikan istrinya 2 kali, kali ketiga istrinya minta khulu, sudah dia khulu, dihitung cerai atau tidak? Tidak. Berarti suaminya masih boleh nikah lagi? Boleh, tapi ngelamar baru. Ngelamar baru, yaitu ngelamar akad baru. Paham ini bedanya. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, khulu dianggap cerai, ya sudah, berarti sudah dianggap 3 kali apa? Cerai. Dan yang benar wallahu alam bisawab, ini masih masalah khilaf, bahwasanya khulu bukan apa? Cerai, karena mekanismenya bukan mekanisme cerai. Taib, ini yang pertama. Jadi khulu boleh dijatuhkan kapan saja, mau haid atau enggak haid, karena khulu adalah untuk kepentingan sang wanita, sehingga ia tidak mendapat mudharat. Beda dengan kalau cerai seorang laki ceraikan istrinya hamil, istrinya yang mudharat. Apa istrinya lagi haid, mudharat karena dia lagi haid, emosinya tidak teratur, suaminya tidak pengertian, ceraikan. Wanita lagi haid mungkin lagi pusing, cepat emosi, harusnya suaminya sabar. Kan lagi haid, tidak teratur, hormon berubah, ini berubah. Atau dia gauli, sudah suci dia gauli, dicerai ternyata hamil. Maka ini memberi mudarat kepada sang wanita, mengandung anak orang yang bapaknya menceraikan apa? Dia. Ya. Lain halnya ketika istrinya yang minta khulu, dia sudah tahu kondisi dia, haid atau hamil atau apa terserah, dia minta apa? Minta khulu. Sehingga inilah saya ulangi yang membedakan mekanisme
cerai atau talak tidak sama dengan apa? Mekanisme khulu'. Baik, fikih berikutnya, jika telah khulu' maka sang wanita menjadi ajnabiyah, wanita asing. Kenapa? Karena akad nikah telah apa? Putus. Kalau jual beli, uang kembali, barang kembali, sudah selesai. Maka tidak bisa dijatuhkan talak kepadanya. Beda kalau seorang lelaki jatuhkan talak satu sama istrinya. Kamu saya cerai, masuk masa iddah. Di tengah masa iddah dia jatuhkan talak lagi, ini boleh. Udah dua lagi, kamu sudah dicerai masih kurang ajar, talak satu lagi. Dua, masih boleh. Tapi kalau khulu' nggak bisa karena langsung pegatan. Bukan statusnya istri lagi. Kalau yang bisa dicerai kalau istrinya statusnya masih istri. Kalau orang talak satu di masa iddah, ini masih statusnya istri. Makanya kalau suaminya meninggal dia dapat warisan. Kalau suaminya meninggal di masa iddah cerai, dia dapat apa? Warisan karena statusnya masih istri. Maka dia bisa susulkan talak berikutnya. Tapi kalau khulu' nggak bisa karena ketika dia khulu' selesai, bukan lagi statusnya apa? Istri. Kalau bukan istri ngapain? Mana bisa dicerai? Dan juga tidak bisa dizihar, ila, sama. Ini hukum-hukum yang terkait dengan istri. Kenapa tidak bisa lagi? Karena status bukan istri. Istri lagi. Beda dengan wanita yang dicerai. Wanita yang dicerai masih dalam masa iddah. Statusnya apa? Statusnya masih apa? Istri. Ini sekedar belajar ibu-ibu. Saya tidak berharap ada perceraian di antara ibu-ibu. Karena perceraian itu adalah ujian yang sangat berat dalam kehidupan secara umum. Apalagi sudah punya anak, apalagi sudah punya banyak aset dan macam-macam. Berat sekali ya, dalam status sosial ya, sebagai seorang yang mencerai atau seorang yang dicerai. Tapi kalau kondisi mengharuskan demikian, apa boleh buat ya. Tidak mungkin kita bertahan dengan kemudaratan yang lebih besar. Jadi menempuh kemudaratan lebih kecil untuk menolak kemudaratan yang lebih besar. Baik. Fikih yang ketiga, tidak ada rujuk. Tidak ada rujuk. Ya. Maka karena dia statusnya bukan istri, maka tidak ada lagi apa? Rujuk. Kalau mau kembali harus nikah lagi. Selesai masa iddah. Nah, masa iddahnya khilaf. Masa iddahnya khilaf. Jumhur ulama berpendapat masa iddah wanita yang dicerai adalah seperti masa iddah wanita yang dikhulu, seperti masa iddah wanita dicerai. Jadi kalau wanita tersebut adalah ketika dia minta khulu dia hamil, berarti masa iddahnya sampai dia melahirkan. Kalau wanita yang minta khulu tadi ternyata wanita yang masih mengalami haid, maka 3 kali suci atau 3 kali haid. Kalau wanita tersebut minta khulu ternyata menopause, maka 3 bulan. Masa iddah nanti akan kita bahas pada pembahasan cerai. Setiap wanita beda-beda masa iddahnya. Secara umum kalau wanita hamil masa iddahnya sampai melahirkan. Wanita yang menopause atau belum haid sama sekali, masih muda, masih belum balik, dicerai, maka masa iddahnya 3 bulan. Wanita yang mengalami haid suci, maka dia masa iddahnya 3 kali quru'. Quru' ini khilaf. Mazhab Syafi'i 3 kali suci. Mazhab yang lain 3 kali haid. Jumhur ulama berpendapat masa iddah wanita yang mukhtali'ah, wanita yang khulu' seperti masa iddah apa? Wanita yang dicerai. Jadi kalau sang wanita minta khulu' dari suaminya, kemudian suaminya terima pemberian kompensasi, maka wanita tersebut masuk dalam masa iddah. Berapa lama dia tunggu? Ya sampai 3 kali haid. Menurut pendapat sebagian ulama. Kalau dia jatuhkan atau khulu ketika wanita haid, maka haid tersebut tidak dihitung. Berarti haid berikutnya suci baru boleh nikah lagi dengan suaminya kembali atau dengan lelaki lain. Intinya kalau dia mau kembali, dia harus tunggu masa iddah selesai. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, sebagian ulama berpendapat fatwa dari sebagian sahabat atau sebagian ulama sekali haid.
sekali haid. Karena tujuannya untuk istibra, yang penting bersih, karena dia bukan lagi tidak ada fungsi menunggu-nunggu. Beda kalau menunggu siapa tahu dalam 3 bulan tersebut dia perlakuannya berubah, suaminya juga berubah, bisa. Ini kan sudah tidak berharap untuk dikembalikan lagi. Karena tidak ada rujuk. Kalau gitu masa iddahnya cuma 1 kali haid. 1 kali haid. Ini pendapat sebagian ulama. Paham ibu-ibu? Masya Allah, susah ini pembahasannya. Ada yang bertanya, saya mau masuk talak tapi berat, nanti aja ya, bulan depan aja ya. Ini cukup ya? Sudah cukup insya Allah. Sekarang kita buka tanya jawab. Yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan.